Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia serta keberkahannya pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan dalam acara buka puasa bersama Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 2020. Baik Bapak Ibu, pertama izinkan saya menyapa yang terhormat Ketua Departemen Teknik Elektro Dr. Insinyur Muhammad Salman STMIT, dan juga alhamdulillah hadir pada hari ini para manajer di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang sudah hadir, para kepala dan juga sekretaris unit di Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang sudah hadir, para dosen dan tenaga pendidikan di lingkungan DTF TUI, ketua dan juga para anggota advisory board DTF TUI, ketua dan pengurus Indonesia FTUI atau yang mewakili, para staf ID Care, para ketua dan wakil ketua lembaga kemahasiswaan di lingkungan DTF TUI yang mewakili mahasiswa DTF TUI. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu dengan diadakannya acara buka puasa bersama kita hari ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan kebersamaan di antara kita, khususnya di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan juga keberkahan. Dan kita berharap acara ini dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan kita dan memperkuat semangat mengajar Bapak Ibu semua dan juga membangun kerjasama yang baik demi mencapai visi dan mimpi. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran serta sari tilawah. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Profesor Arif Budiarto dan sari tilawah akan dibawakan oleh Saudari Rizky Amir. Kepada Prof. Arif dan Saudari Rizky Amir, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تفعلوه خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل هدى والفرقان، فمن شهد منكم الدهر فليكن، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر يريد عدة وعلى ما كذبوا ولعلهم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan apapun. Dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sekali tilawah Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diingatkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Yaitu dalam beberapa hal yang tertentu, apabila siapa yang tak tahu ada yang sakit atau dalam segala sesuatu dia berbuka. Maka wajiblah baginya berpuasa pada hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat di jalan kamu membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kewajiban, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik baginya jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa yang tak kamu hadir di negeri tempat tinggalnya, dia hendaklah dia berpuasa di bulan itu, dan dalam jalan takdir atau dalam perjalanan yang dilakukan. Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Kami tilawah Quran surah Al-Ankabut ayat 59. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kepada kamu, pasti kamu tunjukkan jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Maka benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Di Amelia atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah menunjukkan hati kita semua. Semoga nilai-nilai yang terkandung di dalam pedoman dan kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Departemen Teknik Elektro FTUI kepada Dr. Insinyur Muhammad Salman, STMIT di Barcelona. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, rasanya keberkahan Ramadan ini makin terasa ya. Dengan kita bertemu berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah dengan guru saya, guru kita semua, Dr. Joko, Prof. Budiarjo, Prof. Terima kasih sudah hadir bersama-sama kita. Dan ini kebersamaan kita ini makin terasa spesial. Jadi
Di sini juga hadir advisory board kita, ada Pak Arkam ya, ketua advisory board kita, ada Pak Agus Wicaksono, terima kasih sudah hadir. Ada sahib saya Pak Turun Purnomo-Kan, sahib saya, terima kasih sudah hadir. Dan alhamdulillah kita juga makin merasa spesial lagi Ramadan ini karena JPE ini ya, di depan yang elektron ini setiap zuhur kita berkumpul bersama sholat berjamaah. Jadi dari mulai dosen, guru besar, TNI, karyawan, semua sholat zuhur berjamaah. Ketika zuhur itu setiap dosen bergiliran mengisi kutub. Masya Allah, ini saya luar biasa nih, merasa terharu sekali karena dosen-dosen semangat dapat tugas khusus. Ya, jadi dengan apa namanya kebersamaan ini kita bisa saling berbagi inspirasi dan sebagainya. Dan terima kasih sekali lagi juga kepada Bapak Ibu semua. Ini ada titipan salam spesial buat seluruh dosen elektro. Dari para satpam, dari para cleaning service, penjaga ruangan, dari para kuli bangunan yang sedang membangun lift, ya, dari orang-orang yang kemagriban di mustek, ya, dan banyak sekali orang. Jadi setiap hari ada 50 paket buka puasa yang kita berikan dari hasil sedekah Bapak Ibu semua, dan mereka mendoakan Bapak Ibu semua. Dan Masya Allah, sedekah berbuka puasa itu sudah pasti akan dapat pahala yang besar. Terutama pahala sebanyak orang yang berpuasa yang kita bagikan berbuka puasa. Jadi mereka menitipkan salam melalui saya untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, dan baru kali ini mereka merasa dibahagiakan. Mereka merasa merasa dibahagiakan di bulan Ramadan ini, merasa berbahagia. Dan alhamdulillah dari saudara Bapak Ibu semua mengalir kebaikan kepada mereka semua. Jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah membalasnya dengan jalan sebaik-baiknya kepada Bapak Ibu semua dan mengalir keberkahan untuk Bapak Ibu semua. Dan terima kasih sekali lagi buat panitia Ramadan berkah di DPR. Ada Pak Faiz, Pak Daus, ya. Siapa lagi? Wismi, ya. Kemudian Pak Tommy, ya. Siapa lagi ya? Bu Puspita. Dan teman-teman teknik yang luar biasa ya. Terus Mbak Dela juga yang mempersiapkan takjil setiap hari 50 paket. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kebersamaan ini membawa keberkahan, dan insya Allah Ramadan ini harus membentuk versi diri kita yang lebih baik. Jadi Ramadan ini harus menghasilkan membentuk versi diri kita yang lebih baik, versi diri kita yang lebih meningkat lagi kesolehannya, meningkat lagi kedermawanannya, meningkat lagi kebaikan insya Allah. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita mengalir ke orang di sekitar kita. Sekali lagi terima kasih, saya atas nama Departemen Elektro mengucapkan selamat berbuka ya, belum selamat berbuka ya. Ya, selamat menghadiri acara ini, mudah-mudahan kita bisa menjalani puasa di sisa hari ke depan dengan lebih baik lagi insya Allah. Makin berakhir mendekati akhir Ramadan ini, mudah-mudahan makin meningkat kualitas Ramadan kita ini. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga Bapak Ibu dan juga kita semua di bulan suci Ramadan ini atau setelahnya dan seterusnya keimanan ketakwaan kita semakin level up. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi yang sangat menarik. Untuk tahun ini cukup berbeda karena akan ada sesi Tokyo Ramadan. Nah, dengan waktu yang sangat singkat dan juga padat menuju buka bersama, kita akan mengadakan sesi Tokyo Ramadan. Nanti kalau memang waktunya ada sesi tanya jawab mungkin ya. Nah, untuk sesi Tokyo Ramadan ini mengangkat tema Ramadan by a Different Angle. Nah, sesi ini akan dipandu oleh seorang host
yaitu Prof. Muhammad Surya Negara dan juga dua narasumber yang sangat inspiratif tentunya, yaitu Profesor Bukhari Purnomo Putro dan juga Profesor Purnomo Sidi Priambodo. Tanpa berpanjang lebar, kita tahu Prof. Muhammad Surya Negara. Mik. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Semua para pemimpin dan sohimah, sangat spesial sekali kita sore ini senang sekali lebih datang langsung melihat Pak Joko sebagai guru kita, Pak Budi dari pertama, kedua juga Pak Jamhari datang. Ini spesial karena kalau tahun lalu kalau nggak salah para guru kita Pak Jamhari yang ada ya, Pak Jamhari awalnya alhamdulillah bisa hadir bersama. Jadi sesuai dengan topiknya Bapak Ibu sekalian, ini kita menyebutnya Ramadan by different angle. Angle ini sudutnya bukan angel malaikat. Malaikatnya masih sama ya. Insya Allah malaikatnya masih sama. Tapi kita akan melihat bagaimana Ramadan dilihat dari sebuah sudut pandang yang berbeda oleh pelaku sejarah kita. Jadi kita inginkan khusus ada problem. Problem ini pelaku sejarah karena beliau kata problem ini sebenarnya ada pengajuan, pengakuan. Karena biasanya setiap akhir Ramadan Pak Ben itu hilang. Jadi tahun-tahun alhamdulillah setiap tahun ini Pak Halim. Jadi nggak ditanya ya Pak. Nah, dia ada curhat ini kemana sebenarnya ini Ramadan? Ya, begitu juga dengan Pak Pur yang akan dari angel yang berbeda. Nah, kalau dari talk biasanya Bapak Ibu itu kan selalu suka ada iklan di sini ya. Sekali ini kita bukan sarung Wanimor atau sarung Gajah Duduk, tapi karena ini dibisikin oleh panitia nanti akan ada sponsor dari UPI Bahari. Nah, untuk menghangatkan suasana, langsung kita kasih kuis pertama, Pak. Pak itu dan nanti hadiahnya langsung mau Pak. Kalau saya boleh ya, boleh Pak Budi ya. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu sekalian. Ada yang tolong kan? Ya, sorry numpang lewat. Kalau numpang lewat ya, apa? Iklan. Pertanyaan saya pertama adalah berapa umur Pak Ben? Tapi dalam tahun Komariah. Ini nggak ada lagi. Itu konversi solar kan beda ya. Awalnya 2 atau 3 berarti bisa. Nah, sekarang 2 nanti 2007 kan. Jadi sekitar 72 yang Komariah atau Pak Ben ini dari Pak Ben. Nanti Pak Ben jadi jawab ya. Ya. Kenapa ini menjadi pertanyaan pertama? Karena umur ini menjadi penting ya Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama mengingat bahwa umur Nabi itu kadang meninggal karena 3. Kita 63 tahun Komariah, tahun 60.
tahun 60 tahun Syamsiah. Berarti Pak Ben juga mesti udah pensiun. Karena masih di kedua ya. Baik, kita ke narasumber kita pertama, Pak Ben. Mungkin kita bisa menceritakan sedikit ya, bagaimana sih sebenarnya makna Ramadan yang unik dari Pak Ben. Kalau kita tanya Ramadan ke anak kecil, Ramadan itu apa? Lapor Pak. Ya, kalau orang dewasa, ngabuburit ya misalnya. Kalau orang seperti kita, yang atau Pak Ali mungkin Ramadan itu apa? Kontemplasi kan? Atau kalau ditanya ke yang muda, misalnya Pak Rizal, kan marah katanya. Kan nggak mungkin Pak Rizal nggak pernah marah. Ya. Nah sekarang bagaimana Pak Ben bisa menceritakan sharing itu? Silakan Pak Tumail. Sampai mati banyak. Oke, acara panjang. Ya. Jadi paling akhir karena saya memang sering menghilang di 10 yang terakhir, Pak. Jadi saya terbang sebenarnya. Saya nggak pernah pamer karena saya pikir asal saya sudah meninggal tugas dan bisa dari saya ini kan apa yang ideal saya itu hanya kecil. Jadi kali-kali penjualan tahun barang itu bantuan. Kalau ada nggak di sini ada sih. Kalau sudah betul kira-kira kan 2% dari apa populasi. Jadi memang ada regulasi yang harus. Jadi seperti semua introvert kita itu butuh yang namanya solitude time. Jadi waktu menyendiri. Nah, waktu menyendiri itu sebenarnya mulai dari anak-anak sih. Saya dari kecil suka ngumpet di kolong, kemudian baca, merenung, gitu. Kemudian kadang melihat awan, kadang jadi Dracula, kadang jadi bidadari, gitu. Saya tidur dan orang tua jangan. Dan dan itu sebenarnya saya merasa bahwa memang solitude itu diperlukan. Jadi kemudian ya itu ya sebenarnya jadi mungkin kalau orang tahu gitu gimana saya SMA SMP jadi pas tahu mungkin salah pada saya pikir saya mengalami ya yang cukup berat hingga hampir 1 semester ampun untuk kuliah sama. Nah, selama itu saya merenung ya, dia coba berubah. Jadi suka tertawa, bukan kalau sendiri. Jadi saya akhirnya saya bisa menemukan saya. Jadi saya sebenarnya membaca, saya sampai ikut kuliah khusus psikologi di semester 4. Karena itu saya dengan di 4. Dia mengajar. Kemudian saya belajar analisis karena kemudian saya sebenarnya tertarik pada hal Gustav-Jung. Jadi Gustav-Jung itu dia muridnya Sigmund Freud. Dia yang menggagas tentang unconscious yaitu kemudian persona dari intuition dan seterusnya. Saya belajar di sana. Jadi pada prinsipnya kata Jung bahwa kedamaian itu akan didapat apabila bisa melakukan relasi antara unconscious itu dengan conscious ego. Nah, sebenarnya proses itu sangat panjang, kalau kita saja. Bahkan mungkin sampai sekarang pun masih berlangsung. Transformasi itu diperlukan akan bisa mencapai misalnya dalam jiwa. Nah, jadi saya sebagai introvert akhirnya tadi butuh waktu bersujud dan saya
melakukan perjalanan itikaf. Jadi itikaf itu sebenarnya kebutuhan personal, ya. Dan saya maka saya sebenarnya mengusulkan sebenarnya kepada DM gitu ya, bahwa mungkin ada perlu lebih khusus ya untuk orang-orang seperti saya yang membutuhkan solidaritas, ya, karena itu kebutuhan jiwa. Jadi saya nggak perlu aku ya. Jadi saya sekarang saya nggak perlu lagi saya punya izin. Itu dulu mungkin Pak. Ya, jadi kita lihat ya satu introduce dari Pak Benjamin mengenai tadi nyebut kalium ya, kalium. Oke, pertanyaan kedua. Terjebaknya satu penuh. Dan anehnya setiap kali saya punya persoalan yang berbeda, maka ayat-ayat yang besar juga berbeda. Jadi ini ayat ini saya membaca jadinya. Jadi ayat-ayat sampai berkaitan dengan masalah. Kemudian tahun depan ayat ini terlewat gitu, berganti dengan ayat-ayat yang dekat dengan persoalan saya. Jadi saya pikir itulah saya. Menurut saya Al-Quran. Karena dia setiap Ramadan selalu matching dengan masalah dan dijalani kan, bukan masalah apa yang itu yang sedang ya. Jadi ketika selesai membaca, jadi kira-kira selesai membaca, maka saya merasa bersyukur. Jadi mungkin itu tujuan saya. Jadi sebenarnya tujuan saya mencari kedamaian Islam. Jadi apa namanya? Ya banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan luar biasa kedamaian. Peace. Saya juga harusnya kayak damai juga lebih damai juga. Tapi infonya jadi damai. Ya, kita coba pindah dulu sebentar ke Pak Purnomo. Kalau tadi sudut pandang dari Pak Ben melihat dari kejiwaan refleksi terhadap diri yang saya ini ternyata penyendiri ya, kemudian agak introvert, lalu tetapi menemukan jawaban-jawaban dari kedamaian di saat Ramadan, terutama melalui Iktikaf 10 hari Pak. Gimana dengan Pak Nur? Mungkin bisa sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya sudah diajak di acara podcast ini. Saya pikir waktu diajak podcast itu nggak tahu. Saya tanya, saya harus ngomong apa? Itu udah asal akun aja. Jadi saya juga berbahagia dan bangga bahwa dua narasumber ini bukan asalnya dari sesama daerah Sawangan. Harusnya tambah satu lagi, ada satu lagi tahun-tahunnya itu, tapi di kami itu kalau Ustaz hari sebelumnya, itu keputusan dari sebelumnya, kayak Islam ya. Saya nyari nanti jatuhnya tuh. Jadi saya coba nyari apa yang akan saya ceritakan. Akhirnya hampir sendiri dengan problem. Cuma saya nggak rugi tadi siang problem informasi baru sekali. Akhirnya saya coba cerita begini. Mungkin background saya ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian perlu tahu bahwa saya dilahirkan sebagai anak bungsu dari 20 berkeluarga. Jadi bisa dibayangkan. Itu semua, kita itu umurnya berapa? Ibu pertama 10, ibu kedua 10. Jadi dari kecil itu pangkat saya sudah dan bapak saya selalu menekankan
Kamu harus bisa kasih contoh ke keponakanmu, meskipun keponakanmu lebih tua dari kamu. Tekanan batinnya kan di situ ya. Jadi, tapi dalam hal apa ya pekerjaan sehari-hari semua kan dipegang sama kakak-kakak saya. Jadi saya merasa, aduh saya merasa ini tak untuk menjadi apa itu contoh, tapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri, mengembangkan pribadi saya sendiri. Karena saya apa-apa sudah dikerjakan kakak saya. Orang mungkin tidak senang sekali kerjanya cuma hal yang salah ini kan. Gimana kita salah menanggapi muas ya. Cuma ada dari kecil mungkin justru itu saya punya tekad bahwa saya harus mengembangkan diri. Mengembangkan diri meskipun dengan segala kelemahan saya. Dalam perspektif Ramadan, dalam terkait dengan Ramadan ya, ini selalu saya kaitkan bahwa alhamdulillah selalu punya niatan ya. Ini niatan. Meskipun setelah itu dengan berlangsungnya tahun itu biasanya sudah hilang lagi, nanti balik lagi ya. Semuanya berkumpul pada saat Ramadan kemudian hilang lagi. Ada beberapa yang mungkin selalu saya lakukan meskipun kemudian ya ini sendiri ya. Misalnya coba menghafal Quran, kita membaca Quran, tapi menghafal Quran itu melatih diri kita supaya ini paling tidak bersama ya atau justru tidak timbul. Ternyata saya kalah dengan anak saya. Jadi saya selalu dilatih di keluarga itu karena anak saya karena mereka hafal, saya tidak pernah hafal. Ya mungkin karena tuntutan pekerjaan dan fokus dan seperti itu ya. Jadi hanya kita tetap harus apa ya mempertahankan niat kita itu meskipun kita merasa bahwa kita tidak itu warisan semua, tapi insya Allah kita akan apa namanya selalu bersemangat. Yang pertama, begitu juga yang sering saya ya, sholat lamanya. Intinya setelah ini ya yang mulai tahun dunia tidak 11 atau tidak 23. Tapi mungkin dalam 2 bulan selanjutnya yang selalu dia akhirnya tertutup oleh kesibukan kita. Ya. Jadi memang kalau kita melihat semangat yang menghubungi di bulan puasa itu kadang-kadang terus karena apa namanya kesibukan kita. Kesibukan menjadi kita ya. Nah, saya sangat bahagia ini Pak KPSK ini mencoba untuk membisikkan apa namanya sholat itu berjamaah. Kemudian bisa berlangsung di tahun depan nanti. Dan saya juga mengharapkan sebenarnya supaya ini bisa kita semangati terus. Mungkin setiap bulan mungkin paling tidak sekali saja bisa dilaksanakan. Ini akan karena orang itu perlu adanya rutinitas. Ya, kalau itu tak putus ya kita akan lakukan tangan. Tapi itu seperti itu prosesnya. Makasih. Jadi kalau kita bisa ambil salah satu message dari Pak Pur sampaikan ini, Pak Pur ini termasuk contoh yang seandainya Ramadan itu selalu sepanjang tahun ya. Karena Ramadan itu setelah, tapi kemarin jangan gitu. Ya. Nah, kalau Ramadan sepanjang tahun, yang akhirnya tidak benar. Amin kita ya. Amin. Karena bagi Pak Pur Ramadan itu menjadi momentum penyemangat melakukan apa yang mungkin di luar Ramadan tidak males pulang. Nah, bisa karena kesibukan, bisa karena suasana. Nah, ini menjadi seperti siklus penyemangat tahunan, tahun. Ya. Jadi Pak Pur dan Pak Ben
dalam perjalanannya melihat semacam itu. Tapi bagaimanapun juga kita bisa ada satu benang merah bahwa bulan Ramadan ini memang spesial. Nah, kalau mungkin boleh diceritakan Pak Ben ya, sejak kapan merasa spesial bulan Ramadan? Sejak Ya, ya oke. Sebenarnya saya SD Katolik ya, jadi saya orang tua saya itu saya Islam kuat ya, saya pada awalnya dia pendidikan Belanda, jadi sebenarnya malah belajar dan lain sama kebetulan mencari-cari jaringan Islam gitu. Tapi alhamdulillah di akhir hayatnya beliau menjalankan Islam dan saya senang pada saya yang beliau tidak jadi antikan saya. Jadi saya sedang seperti apa namanya. Jadi saya mulai puasa dan mulai belajar bahasa Mesir sudah saya SMP. Itu pun merasakan kenikmatan melakukan puasa itu malah itu sebenarnya ketika saya tahu bahwa itikaf itu menyenangkan. Jadi sebelumnya ya puasa itu hanya seperti fisik saja. Jadi kita tahu bahwa puasa membersihkan makan tubuh, mensi diperbaiki, kemudian seperti overall materi itu kan. Tapi ketika kita malah saya merasa bahwa ternyata kejiwaan kita itu tidak ikut terbersihkan oleh hanya pembersihan apa namanya Pancasila. Ya, jadi kalau nggak salah karena tahunnya juga Juli itu juga mengatakan bahwa pikiran jiwa kita sudah bisa kamar-kamar. Nah, kalau misalnya saya merefer ke Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu bahkan penyakit hati menurutnya. Jadi sombong, sakit hati, patah hati, terus kemudian segala macam. Itu mungkin ada kamar-kamarnya di dalam kejiwaan kita. Nah, itu mestinya Ramadan itu ikut membersihkan. Ya, jadi bukan hanya engine dalam kita, ya, tapi juga pikiran-pikiran yang sendiri. Mungkin saya ini yang menarik, saya cerita, jadi pengalaman saya banyak. Jadi akhirnya saya mendapatkan, jadi ada ayat yang Quran, Ali Imran bahwa apabila kamu mencintai Allah, ikuti jalan kamu, dan Allah akan mencintai. Jadi bisa bertanya kalau cinta apalah di sini nggak betul yang kita itu. Jadi ketika jadi jadi kalau kita sudah cintai Allah tidak dan cuma kita nggak tahu kita banyak mendapat oksigen baru diberi Allah untuk mencintai kita sebelum kita cintai dia sebenarnya. Ya, tetapi kan kita nggak merasa semua orang dikasih oksigen. Ya, apa istimewa kita cintai Allah hanya karena oksigen. Ya, jadi kita harus dicari sendiri sehingga kita merasa sampai bahwa ternyata saya itu dicintai Allah. Jadi saya punya kasus ketika saya mungkin sehingga terasa sekali. Ya, itu kalau ITKP berarti sudah berapa tahun terakhir menurut ini? Sebenarnya sejak tahun 2015. 2015 sampai sekarang ini. Jadi pernah sampai 2050 km. Oh, Tidak bocor. Jadi seperti baru ada saya. Kenapa kalau naik motor konser dan mobil? Jadi terus terang, kalau naik mobil nanti yang keluar itu suaranya apa? Taylor Swift. oh ya, Masa nggak bisa jadi yang mana kalau jadi kita ada di dalam topik Pak. ya apalagi orang lain macam jadi saya sedang naik motor. Kita naik motor itu saya baca kita bikin
bisa apa tinggal misalnya kursi bersurat pendek, petanda apa surat pendek sambil jalan. Dan kalau kita sehari bisa jalan 8 jam, kotor, 3 jam saja membaca surat-surat itu, bahkan mungkin selama ribuan ayat. Jadi bisa menjadi solusi bagi waktu yang itu saya ikut rombongan. Tahun ini kemana? Saya ingat saya nggak pernah membaca. Saya ingat Pak Ben pernah cerita kenapa pernah naik motor atau apa. Rasanya itu pergi ke mampir ke masjid-masjid yang kita tidak kenal mereka, mereka tidak kenal kita. Akhirnya kita benar-benar menjadi sekedar hamba Allah. Gak ada profesor yang nyamin kita. Gak ada seorang promotor yang kita putih mahasiswa. Kalau di sini mungkin ada banyak mahasiswa, tapi kalau itu mampir di masjid, pondok apa, pelosok-pelosok kecil di Pantura sana, ya, dan bahkan mungkin malah ini Ya. Ada cerita lucu sebenarnya. Jadi jangan ketawa dulu. Ya, jadi saya di apa di masjid itu ya, kapan hari gitu. Terus kemudian dari orang tua mungkin karena sama-sama lama kemudian datang gitu. Apa mualan gitu. Waduh, dia cerita kalau dia kedua CNA, dia bilang salah apa masih ada salahnya. Jadi terjadi. Jadi tahu yang udah saya waktu saya di depan. Jadi depan setiap kata 2 malam 21, 23, 25 itu mengadakan namanya sholat Raitul Qadar. Tapi sholat Raitul Qadar itu hanya sholat apa mutlak sama sholat satu lagi. Jadi dia membaca kayak terus ini ya skill dari situ. Nah, kalau saya sendiri ya itu selalu ada yang kurang. Ternyata itu sesudah sujud kan 2 kali sujud terus apa itu sujud lagi itu tahuan ya. Sebenarnya ketika dari kecil harus duduk itu tidak bisa langsung berdiri. Karena di saat itu kita harus membaca tadi itu itu 30 kali dari 15 kali ke 10 kali. 10 kali jadi 10, 15, terus 10, 10. Jadi dia cerita begitu. Ya, begitu karena siapa pergi Mekah dan mencoba diri kok kurang ya, kok kurang. Ternyata memang itu yang benar. Jadi dia kasih tahu, jadi dia tanya saya pasti jadi mana bulan puasa mau paling mau bohong kan? Tapi itu kan itu itu dari kita saya sendiri gitu. Terus dia tanya lagi, terus saya enggak ya teknik ya. Saya kan cerita saya nggak baca perempuan di Jogja itu dia cerita ketawa gitu, kenapa itu di kantor saya itu malah mungkin aku sebagai kepala bagian. Oke ya, dia lebih enak ya. Jadi dia bilang ketawa, tapi takut ya sebenarnya takut bahwa tapi kalau dia cerita sebenarnya saya tuh punya teman, katanya anaknya sekarang jadi profesor di UI. Dia kuliah di Jogja, Pak Surya boleh. Wah, saya jam dari teknik aja. Ini kalau mau teknik itu bisa tenaga pendidik ya. Kalau teknik sekarang juga salah teknik. Saya kalau tenaga kependidikan saya ikan. Ya, ya. Jadi free rasanya ya Pak ya. Jiwanya bahagia dengan Ramadan. Jadi pusat sama-sama kalau kita hitung malam ya itu sekarang. Kita ini sekarang udah malam 17. Nanti malam 21 itu insya Allah Selasa malam ya. Nah, jadi kita Pak Ben pergi lagi ya. Jadi nanti bilang lagi Pak Ben Selasa. Tapi memang 10 hari terakhir itu adalah masa yang sangat spesial ya. Bagi tentu Bapak Ibu semua di sini mungkin juga saya ingat dulu ada yang bilang
itikaf itu sebenarnya ada levelnya, mau full time atau part time gitu kan. Kalau full time ya kayak Pak Ben, pagi siang malam di masjid. Kalau part time ya kayak orang-orang yang siangnya masih sibuk kerja, ya malamnya masih sempetin. Kalau saya kadang-kadang suka terharu loh ini. Saya ada satu momen, tapi bukan momen lucu, tapi momen terharu. Saya paling terharu adalah ketika saya sholat tarawih. Saya sebenarnya sholat tarawih itu sholat di belakang. Kenapa di belakang? Ini apa? Udah siap sholat boleh baru berdiri. Ya, kayak tenang aja gitu. Udah siap rukuk. Tapi karena kalau di belakang itu saya paling senang melihat ada jemaah memakai kostum blooper. Bayangkan seorang supir Bluebird yang pagi, siang, malam kerja keliling masih menyempatkan diri untuk sholat tarawih, terus mengikuti. Tapi saya harus sedikit betapa orang, karena kita semua sama-sama tahu kerja di jalanan itu berat sekali. Tapi dia masih sempat-sempatnya malam itu ke masjid tarawih meluangkan waktu. Karena ini memang momen yang sangat spesial. Momen yang sangat spesial seperti Pak Ben tadi sampaikan, spesial sekali merefleksi dalam 10 hari terakhir, Pak Pur juga dalam setahun sekali momen yang sangat spesial. Nah, saya ingin mengajak para audiens, mungkin ada yang mau share sedikit apa kira-kira yang spesial sebagai usul menembak Pak. Kami berdua ini dari Sawarna. Kami taruh, oh jadi langsung, waduh, itu memang komplit. Oh sebentar, mungkin ada pengumuman kita udah tampak, oh belum ya? Ini ingat-ingat. Oh ya, terus gitu. Kalau ada yang mau isi Iya. Mungkin ada yang ingin sharing pengalaman yang insightful di saat Ramadan ini, ya. Dapat sarung ya, Pak Budi? Dapat sarung ya? Ya, Pak Timor. Oke. Mungkin ada yang mau sharing apa yang baik apa tuh Ramadan tahun ini atau Ramadan tahun-tahun sebelumnya, apa yang membuat momen Bapak Ibu kadang haru atau kadang sedih atau malah sangat gembira atau apa? Silakan. Mungkin ada saya yang ingin menyampaikan Pak Asfial. Terus saya on behalf of Asfial saya cerita nanti. Iya. Nanti sebenarnya sholatnya di Masjid Merah Pak ya. Ya, di Masjid Merah, Masjid dekat rumah Pak Asfial. Ya. Dan kalau Pak Asfial selalu Ramadan itu adalah sarana untuk merefleksikan nilai UI nomor 4. Itu konsisten. Terima kasih Pak Asfial. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silakan dari sesi ibu-ibu ada yang ingin menyampaikan. Nanti kalau dapat mukena dari mereknya atau mau yang Anda juga boleh. Tahu. Manja Bayi Ivan Gunawan juga boleh. Manja Bayi Ivan Gunawan. Atau Louis Vuitton. Mungkin Bu Ismi kali ini Ramadan pertama sebagai seorang ibu. Coba mungkin Bu Ismi kita lihat. Ramadan pertama sebagai seorang istri, tahunnya bagaimana berkembang? Atau biasa aja tuh Ya, terima kasih nunjuknya Pak Surya. Alhamdulillah, Ramadan. Ya, ya alhamdulillah ya Ramadan pertama sejak jadi ayah. Sebenarnya sih alhamdulillahnya masih bisa tidur sih. Wow, Kadang kalau ya kalau lewat bangun gitu,
Maksudnya pasti ketiga. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ya ya baru nyangka sih, maksudnya nggak pernah tahu ternyata benar-benar susah tidur gitu ya kalau misalnya punya bayi gitu kan ya selama bulan Ramadan. Cuma alhamdulillah dengan support istri juga sih ya. Alhamdulillah ya jadi beristri dan beliau. Saya bersyukur sekali. Ini mau apa? Jadi mungkin itu adalah doa-doa Ramadan yang dikabulkan oleh Daud ya. Jadi Ramadan ini memang membawa berbagai macam hikmah ya, kebahagiaan. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini akan sangat berbeda-beda di kita masing-masing. Karena pada akhirnya Ramadan itu bukan sekedar adalah perjalanan lama dan tahun, tapi adalah perjalanan hati dan jiwa. Bagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Benyamin, hati dan jiwa, kemudian perjalanan untuk memomentumkan semangat dalam meraih target-target spiritual, bagaimana disampaikan oleh Pak Nur, kebahagiaan mensyukuri hidup karena sudah beristri ya Pak Daud seperti dia. Nah itu ya, dan juga sampai oleh istri Pak Astian Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekalian, tentu tadi kita semua punya banyak cerita, tapi yang mengakhiri sesi ini adalah persiapan untuk berbicara. Insya Allah saya tidak akan menyimpulkan apa-apa, tapi hanya akan menutup dengan satu ajakan. Jangan lupa bentar lagi malam 21 Ramadan, mari kita bersedekah. Jangan lupa bayar zakat amal karena THR sudah cair. Dan insya Allah berarti itu sampai nanti ya, karena tidak aman sekali. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita dan kita akan bersiap untuk menjadi berbuka puasa. Saya serahkan kembali kepada MC lagi. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, Alhamdulillah dari apapun atas sharingnya sehingga pemikiran dan refleksi yang sangat berharga bagi semua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai penutup rangkaian acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan selamat seraya mengerjakan doa agar segala ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dwi Sudiana kepada Prof. Yudi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kita bersama-sama Indonesia hari dan kita bersama-sama berdoa demi tempat baik dan berkahan dan boleh kalau melakukan yang menerima itu banyak dibandingkan dan supaya kita awalnya baca antara dunia maupun dunia spiritual tanpa pesan itu dari spiritual alhamdulillah rabbil alamin ya na'budu wa nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا الحمد لله من به الهدايه وعظيم سلطان اللهم صل وسلم على النبي الكريم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات يا راضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ثم اغفر لنا من إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا Ya Allah yang Maha Rahim, berilah segala dosa kesalahan kami, terimalah segala amal kami, berikanlah keberkahan pada kami, baik segala nikmat yang kami syukuri kepada Ya Allah, jadikanlah kami sebagai sahabat yang mengerjakan amal serta ganjar kami di hari akhirat kelak. Ya Allah yang Maha Rahim, berkailah kami, berkuatkanlah pertolongan kami seperti cara Allah yang kita ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni atas berbagai informasi. Baik Bapak Ibu, waktu sudah mematuhi azan maghrib, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang